Halo rekan-rekan, kembali lagi di Norman Radio Workshop. Dan pada malam hari ini seperti biasa nih, dibantu dengan Juliet Julius 10 GPJ. Bikin apa Pak? Pak bikin apa Pak? Bikin cucuk peda katanya. Biasa kita lagi bikin ini nih, antena. Dan hari ini nih kebetulan nih kita nih mau nge-review ini nih yang banyak ditanyain teman-teman nih. Apa sih perbedaan ICOM IC 2300 Hotel yang KW atau yang ini yang ori? Nah, bedanya di mana sih? Ini sekilas nih bisa dilihat sama teman-teman ya. Ini dusnya sama, tapi kalau kita jeli beda loh. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya. Nih dari mulai tulisan aja udah lain nih. Tulisan ininya aja dia lebih lantang ya tuh, dia bening gitu ya. Ini tulisan dari dusnya udah beda. Nah ini ada tulisan Jun ini seperti ini, lihat. Nah ini yang asli atau palsu ya, kita juga tidak mengetahui atau bagaimana ini ya versinya dari ICOM 2300 Hotel ini. Tapi yang saya temukan di dusnya udah beda ya. Ini perbedaan dus ya. Oke, ini dus nanti kita akan bahas ya di dus dan juga dalamannya seperti apa. Dan ini radionya yang penting ya. Yang terpenting dari radionya, kita bisa lihat ya di sini ya. Sekilas dari radio nggak ada yang apa ya, nggak ada yang beda ini. Dari radio sama percis malahan ya, kalau bila dibilang kembarnya identik lah gitu ya. Tapi kalau kita kembali lagi jeli ya, nih perbedaannya pertama nih, kalau yang KW atau asli apa palsu ya, nih di sini nggak ada segel. Pertama di sini nggak ada segel, di sini ada segel dari importir resmi, oke. Dan ini dari distributor, oke. Terus keduanya di sini di serial number, ini yang asli. Perhatikan, serial numbernya sangat sekali rapat, dan ini kalau di scan ini akan muncul sesuai dengan kode yang ada di atas di sini ya. Nah, yang asli atau palsu atau KW nih, perhatikan seperti ini serial numbernya itu. Nah, jadi dia jarang-jarang, atau kalau kata orang Sunda bilang cararang. Nah, gitu seperti itu ya. Nah, ini seperti ini. Dan apabila kita scan barcode ini tidak akan keluar dan tidak akan valid, not valid dia. Oke. Nah, terus kemudian mana lagi nih? Ini dari tulisan di depan. Ini ICOM sama persis ya, tulisannya seperti ini tulisannya. Oke. Tapi dia agak semu ke coklat-coklatan lah. Jadi tapi kurang begitu presisi tulisannya. Nah, ini bedanya yang asli. Nah, putih bening dan sangat presisi tulisannya ya. Oke, sini sengaja saya plastikin biar awet sampai 100 tahun nih. Begitu ya. Nah, ini dari tomol-tomol juga ini sangat solid dan mantap sekali, putaran-putaran juga sangat mantap. Ini yang asli ya. Dan ini pun, nah volumenya pun segini udah cukup keras kalau yang original ya. Nah, nanti kita akan nyalakan, nanti kita akan bedakan bagaimana sih pas nyalain juga udah ketahuan kok dari bunyinya ya. Jadi dari tomolnya ini oplok-oplok, jadi dia nyambung semua ini. Jadi nyambung semua, dia ada oplok-oplok tuh. Jadi nggak matep gitu. Ini putaran juga agak sedikit longgar putaran ininya ya. Nah, ini yang ini ya. Terus dari sini dari extra mic. Nih, yang mana teman-teman nih? Kira-kira nih menurut teman yang asli atau yang palsu? Sekilas sama ya, sekilas sama. Tapi kalau teman-teman bisa jeli, bisa kelihatan dong mana yang asli. Nah, ini yang asli ya. Nah, dari tulisan ICOM-nya udah beda, dari material udah beda, dari tombolnya nih. Dia halus, lembut dia. Nah, ini yang KW, liatin tulisan ICOM-nya beda kan? Tuh, tulisan ICOM-nya udah beda. Jadi warnanya beda lah gitu. Beda banget warnanya, dari colornya juga udah beda. Nih, ini yang asli. Ini yang KW tuh. Beda ya. Tuh, dan ini saklar juga nih. Tuh, agak kasar. Bunyinya udah kasar. Terus, nah, di belakangnya ini jagonya dia dilabelin Jepang loh. Tuh. Mic-nya itu dilabeli di Jepang loh, liatin tuh. Jepang deh ya, yang KW. Malah kalau yang asli Cina. Rekan-rekan tuh, karena sebagian kompartemen dari ICOM itu sekarang sudah diproduksi di Cina sebenarnya, seperti ini ya. Seperti extra mic-nya sudah dibantu di subconnya di China. Kecuali ini radionya sebagian ada yang di Cina, ada pun yang di Jepang, diproduksinya di Jepang. Kita ini versi yang Jepang asli ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah beda ya. Dari extra mic pun rekan-rekan bisa membedakan. Jangan terpincut dengan tulisan Jepang ini ya, tekan-tekan ya. Oke, Cina pun, nah ini asli. Nah, seperti ini ya. Beda dari
kompartemen dari partnya juga udah beda. Oke. Yang kedua yang sering banyak ditanya-tanya ini, oh katanya udah warna merah konektor belakangnya. Ini pun udah warna merah guys, jangan salah nih, hati-hati ya. Yang KW ini udah dirubah jadi warna merah ini sekarang nih, luar biasa nih. Tuh, udah warna merah. Oke, hati-hati. Pertamanya dia warna putih ini, yang pertama itu. Nah, sekarang udah bikin warna merah. Nah, yang paling penting itu di sini, barcode ini nih. Ini yang paling penting banget. Meskipun ya rekan-rekan beli iCom ini, meskipun dia nggak ada segel dari distribusi resmi ini ya, seperti ini ya, itu nggak masalah. Yang penting pertama ini barcode cek tidak seperti ini, barcode-nya tidak carang-carang seperti ini, yang asli seperti ini ya, kan tuh sangat rapat dan ini presisi sesuai kalau dipakai scan barcode keluar ini. Dan yang kedua di bawah ada hologram juga. Nah ini hologram ini kalau yang asli kalau kita gini-gini dia muter, kalau ini nggak muter. Oke, nggak muter ya. Jadi dia hijau aja kayak gitu tuh hologramnya. Nah, hijau aja kayak gitu tuh. Jadi nggak muter, harusnya muter dia si iCom-nya tuh. Nggak kayak gini. Oke. Dari heatsink pun ini agak sedikit mengkilat ya. Nggak dop lah kalau yang ininya ya. Oke, sekarang kita nyalain nih. Yang asli apa palsu dulu nih ya. Kita nyalain. Dari mulai bunyinya deh kita dengerin ya. Kita mulai bunyinya nih ya. Nah, kita dengerin lagi ya. Kita matiin dulu. Jadi dia ada bunyi krek di belakang itu. Nah, teklek. Nah, seperti itu ya bunyinya bedanya ya. Itu yang asli apa palsu yang ini ya. Udah bisa dilihat beda lah gitu ya. Kalau menu-menunya overall dari initial modenya terus setting menunya sama, itu nggak ada beda, itu sama percis lah, sama percis ya. Gitu. Terus tombol-tombolnya, pijitnya juga kita agak sedikit tenaga dikit lah gitu, nggak truk gitu, nggak santai gitu. Nah ini dari powernya juga sekarang kita lihat ya, kita colokin dulu ke antennya bentar. Oke, sekarang udah kita nyalakan dan udah kita koneksikan ke standing wave ratio ya. Ini SWR digital dan sangat jelas sekali, bisa melihat frekuensi dan juga reflected juga forwardnya, semua kita bisa lihat detail di sini ya. Oke, sekarang kita di mode low ya. Nah ini yang KW ya, kita coba di mode low, kita transmit. Oke, sorry, salah nih, titiknya juga jadi salah tuh. Nah ini nyalanya, yang ini yang pakai yang ini. Nah, transmit di low ya, mode low. Kita lihat berapa mode low-nya. Mode low-nya aja udah 12 watt lebih. Ini mode low loh, rekan-rekan. Oke, ini mode low 12 watt lebih. Nah, kita lihat mode mid 2-nya ya. Ini biasanya 10 watt di sini kalau yang ori 10 watt. Kita bisa lihat low 2-nya berapa? Low 2-nya 20 watt ya, hampir 20 watt, 19,82 ya, bisa dilihat teman-teman ya. Kita coba ke mode mid-nya, ini low 3. Oke. Powernya udah 29,15. Wow, besar ya. Harusnya 25, enggak 30 watt. Biasanya di sini 25 watt yang asli ya. Sekarang kita ke mode high. Nah, mode high-nya dia udah sesuai sih, kalau mode high 60 sampai 65. Nah, jadi segitu ya, perbedaannya ada di situ tuh. Perbedaannya ada di situ dia. Oke, kalau overall untuk receive untuk apanya ya, untuk receive-nya sama aja. Nggak jauh beda. Nah, nggak jauh. Oke. Nah, pas aki-aki itu Mamang Ibro ganti. Nah, percis sih, nggak jauh beda sih kalau tipe TX-nya receive-nya seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi sudah jelas ya rekan-rekan ya perbedaannya ya, pas nyalain suaranya agak krek. Nah kayak gitu ya. Sekarang akan kita nyalain nih yang orinya nih, gimana sih perbedaannya ya. Nanti kita akan bedain sama itu. Nanti setelah ini kita akan lihat isi dusnya ini apa aja ya. Oke, jangan di skip pokoknya, kalau skip nanti ketinggalan informasinya. Nah sekarang kita akan nyalakan yang ori ya, ini ya. Kita bisa dengarkan bagaimana bunyi lembutnya seperti apa, dan nanti kita akan compare dari low sampai high ya. Kita akan dengarkan login bunyinya. Beda ya. Jadi mantep gitu. Sekali lagi. Kita cabut dulu nih dari speakernya aja nih. Kita pakai langsung speaker bawaannya aja ya. Nih. Jadi dia langsung bunyi bip gitu ya. Langsung bunyi bip ya. Nah, dia segini udah mantep.
Sorry sedikit saya ini agak dibungkus sama plastik ininya, jadi mungkin ada sedikit ini ya. Nah, jadi dari bunyinya udah beda ya. Kita nyalain lagi nih. Nah, nggak ada kreknya di belakang gitu, nggak ada kreksnya gitu. Jadi mulus gitu ya nyalanya ya. Oke, sekarang akan kita coba tes power di frekuensi yang sama dari mode low dulu. Nih, kita tes ya di mode low-nya berapa. Oke. Di mode low-nya kita lihat. Nah, 5 watt ya. Nah, seperti ini harusnya 5 watt ya. Oke, sekarang kita ke mode mid low 2. Oke, low 2 kita lihat powernya 10 watt, pas 10 watt ya. Nah, ini presisi ini. Oke, sekarang kita ke mode low 3 atau mid ya. Midnya, bukan mid low ya. Kita lihat 25 watt. Nah, ini standarnya seperti ini. Oke, sekarang kita ke mode high. Ke mode high-nya ini 65 watt ya, harusnya seperti ini ya. Oke. Nah, bedanya di situ rekan-rekan. Jadi, kita dalam membeli radio ini harus sangat selektif ya. Jadi ingat rekan-rekan, ingat, jangan asal murah. Nah, itu hati-hati. Kalau misalnya kita dapat yang murah seperti ini, wah itu namanya rezeki nomplok, harus seperti ini. Tapi tipenya ya, intinya ini pun overall bisa dipakai. Terus terang, ini sama percis, nggak ada masalah. Rekan-rekan pun pakai ini silahkan. Tapi untuk pecinta iCom, nah, pasti akan kecewa kalau untuk pecinta iCom ya, kecuali untuk user asal ngebreak, asal keluar bunyi, suara transmit, nggak jadi masalah. Tapi kalau saya pribadi, saya pecinta iCom berat dari dulu, saya ya lebih baik memilih ini, meskipun beda harganya hampir 1,5 juta ya, tetap saya memilih yang ori lah gitu ya, seperti ini. Oke, perbedaannya udah bisa lihat rekan-rekan ya, bisa dilihat seperti itu. Dari mulai function-functionnya dan juga detail-detail yang lainnya. Sekarang akan kita lihat isi dusnya nih. Nah, ini isi dusnya yang ori apa sih isinya? Oke, kita akan lihat isi dari yang dus yang orinya nih. Begitu rekan-rekan membuka, nah pasti ada ini. Selalu ada manual guide. Selalu harus ada ini. Ini yang ori 100% ya. Nah, dan waktu itu saya ini beli di harga 3,2 juta. Mungkin sekarang yang asli sudah 3,5 harganya. Nah, ini dari mulai bukunya seperti ini. Dan nah, ini yang tadi saya bicarakan tadi, si logo iCom ini tidak bergerak apa, tidak diam seperti itu. Jadi dia muter ketika kita gerakan itu muter, karena ini sudah dibaut sama saya, ini nggak bisa dilepas. Tapi ini dulu seperti ini, persis seperti ini. Oke. Dan juga satu lagi, kalau yang ada distributor resminya ada ini PT Kalanser Internusa. Adapun yang tidak pakai ini nggak jadi masalah, tapi tidak ada penanggung jawab, mungkin tidak ada penanggung jawab distributornya gitu. Tapi semuanya harus seperti ini ya, serial numbernya gitu. Mungkin barang BM tapi original kalau memang nggak ada ini gitu ya. Oke, nah ini sekarang yang KW kita buka. Nah, isi dusnya, nah kita bisa perhatikan di sini pun udah beda ya. Cetakan dari informasi hologram ini dicetak secara landscape. Kemudian sedangkan yang ori dicetak secara potret. Nah, udah beda di sini juga ya. Nah, ini perbedaannya. Juga dari kertas manualnya dia agak sedikit burem. Seperti kertas ulangan waktu dulu kita zaman ulangan pakai ini ya pensil. Kalau sekarang udah nggak musim. Nah, kayak gini nih cetakan kertasnya. Yang sekarang udah bening dan halus, juga rapih sekali. Dari cetakan dari ataupun dari apa hasil printannya itu sangat baik sekali gitu lah, high quality gitu. Nah, seperti ini bedanya ya. Udah beda banget kan. Cuma ada 2 kertas gini doang isinya. Nggak ada lagi isinya. Sedangkan ini banyak banner, ada information label, terus ada user guide, terus ada ini juga. Kalau yang ada ininya, kalau nggak ada pun mungkin nggak ada, mungkin black market tapi asli gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, rekan-rekan. Mungkin saya terlalu panjang lebar di sini, tapi ya ini dia apa adanya supaya rekan-rekan cukup sangat teliti dalam membeli. Dan saya tekankan ya rekan-rekan, sekali lagi, rekan-rekan mau beli yang KW, mau beli yang asli, itu nggak masalah. Bagi yang memang suka ngebreak tapi nggak suka pokoknya kita bisa ngebreak, bisa transmit, nggak jadi masalah rekan-rekan memilih ini. Tapi kalau pecinta-pecinta iCom, intinya penggemar iCom berat, ya pastilah lebih memilih yang 100% original.
gitu, dibanding yang ini pun nggak banyak salah gitu. Silahkan aja rekan-rekan pakai, tidak ada masalah dari kualitas audio, dari kualitas apa, sama-sama percis lah. Tapi kalau yang ori, kalau yang ini yang KW dia agak sedikit treble, kalau ini dia bulat middle, dia audionya dia perbedaannya seperti itu. Jadi gitu ya rekan-rekan ya, mungkin sampai sini dulu aja perbedaan dari saya antara ICOM KW dan ICOM yang original. Terlihat jelas ya sekarang buat rekan-rekan semua informasinya dari saya. Semoga bermanfaat konten-konten di Nomad Radio Workshop bagi rekan-rekan pecinta radio, dan semoga bisa menjadikan inspirasi juga bagi kita-kita semua dan juga para pecinta-pecinta ICOM. Jangan sampai salah pilih radionya. Terima kasih. Salam 73 dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.